Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah dari mahasiswa di Universitas Tidar Magelang. Saya 2022 di lembaga pers meliput kasus agraria Wadas, Pak. Mungkin ini teman-teman banyak yang tahu soal kasus Wadas. Terakhir 20 Desember 2023 terjadi mediasi antara warga Wadas dengan pemerintah yang berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta dan berakhir deadlock, Pak. Buntu. Sampai detik ini. Kasusnya dari 2014, Pak. Kasus itu memang sebenarnya menambang batu andesit di Desa Bener, di Wadas, di Purworejo. Selain itu, selain menambang batu andesit, lalu juga membuka lahan untuk mengambil batu andesit. Ini adalah proyek strategis nasional dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bendungan Bener, Pak. Nah, pertanyaan saya, jika nanti Bapak terpilih untuk menjadi presiden, langkah konkret apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi kasus yang ada di Wadas? Oke, Itu, Pak. Terima kasih. Boleh nitip satu lagi? Satu aja. Oke, itu aja, Pak. Terima kasih. Mas Anies mau langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Kumpulkan. Oh, kumpulkan. Oke, langsung Kakak, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Adinda dan saya mahasiswa Paramadina jurusan Psikologi. Adinda. Saya dulu mantan reporter dari Tempo dan sekarang bekerja untuk Women Talk. Saya ingin menanyakan tentang RUU PPRT. Sebentar. Sebelum bertanya, saya mohon izin memaparkan data terlebih dahulu. RUU PPRT ini sudah digantung 20 tahun dan saat ini telah memasuki hari ke-150 aksi demo mogok makan untuk mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Akibat tidak disahkannya RUU ini mengakibatkan 10 juta pekerja rumah tangga bekerja tanpa perlindungan dari payung hukum. Berdasarkan data dari Jala PRT, setiap tahunnya ada 600 aduan dari pekerja rumah tangga yang mengalami kekerasan dan diantaranya adalah human trafficking. Semangat, ayo kita kasih tepuk tangan dulu untuk Dinda. Saya Kasih ingin tisu, bertanya. Ada. Nggak ada air kayaknya. Nggak ada. Air minum ada. Karena pengesahan RUU ini ada masalah tentang bias gender, lalu perbedaan kelas sosial, dan juga relasi kekuasaan sehingga banyak sekali kasus yang akhirnya berujung damai karena kekuasaan dari majikannya. Yang ingin saya tanyakan adalah, seperti yang kita semua tahu, pengesahan RUU ini ada di tangan para pejabat yang dimana mayoritas dari pejabat pasti mempekerjakan pekerja rumah tangga yang didominasi oleh perempuan. Bagaimana langkah yang akan Bapak ambil untuk menjamin hak-hak pekerja rumah tangga? Karena selama ini undang-undang ini ditunda selama 20 tahun karena tidak ada yang mewakilkan suara dari pekerja rumah tangga. Baik, terima kasih. Mantap, Dinda. Keren. Silakan Ibu. Saya ikut nangis. Saya sendiri sebagai PRT, Pak. Saya di sini mewakili. Terima kasih, Dinda. Terima kasih. Kamu udah menyuarakan suara PRT. Perkenalkan, nama saya Suartini. Saya sendiri sebagai PRT. Saya udah lebih
Saya udah lebih dari, pokoknya saya lulus SD udah dari PRT Pak. Jadi mungkin lebih dari 25 tahun, mungkin bahkan lebih. Karena umur saya sekarang udah 45 tahun. Jadi saya juga berkaitan yang dipertanyakan dengan Dinda itu, kita itu satu jaringan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan untuk PRT. Jadi saya di sini hanya mau menyampaikan bagaimana Pak Anies memberi arti kehadiran dan peran PRT. Apakah Amin kelak mendukung pengesahan UU untuk perlindungan pekerja domestik atau PRT di Indonesia? Kami sudah berjuang 20 tahun lebih, tetapi dihambat di DPR. Bagaimana terobosan Bapak mengingat koalisi Bapak kecil hanya 3 partai? Seperti itu. Saya dari Jala PRT mewakili 6 juta PRT di seluruh Indonesia. Kami keluarga miskin dari 40 juta penduduk di Indonesia yang kami mencari nafkah sebagai PRT untuk menafkahi keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Yuk duduk, mau aku bantuin? Sini sayang. Terima kasih Ibu. Dinda juga thank you ya. Ya, teman-teman sekalian, Bapak sekalian. Tadi saya ingin jawab pertanyaan pertama dulu Ya. dari Bung Miftah tadi ya. Miftah dari Universitas Tidar Magelang, langkah konkret apa yang diselesaikan? Begini, Bung Miftah, prinsip yang kami adopsi adalah prinsip keadilan kesetaraan. Jadi bagi kami solusi yang dibuat harus mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan. Jadi undang semuanya. Ada deadlock itu terjadi di semua urusan. Tapi selalu ada jalan keluar. Selalu ada jalan keluar. Dan itu membutuhkan endurance. Endurance itu daya tahan untuk menjalani. Saya beri ilustrasi. Kami mau mempersatukan pengelola angkot di Jakarta untuk bekerja dalam satu sistem. Berapa kali pertemuan untuk bisa sepakat. Di awalnya deadlock, pertemuan paling keras yang saya pernah rasakan di Pemprov DKI adalah ketemu dengan orang-orang pribadi-pribadi mengelola angkot itu. Kerasnya luar biasa, keras sekali. Tapi kemudian kita jalani terus, sampai tuntas sepakat ketemu. Berapa kali pertemuan? 77 kali pertemuan. Selesai. Ada kesepakatan. Nah, kita tuh sering di pemerintahan nggak punya daya tahan tuh untuk mengerjakan itu semua. Yang namanya perbedaan, pasti kita bisa sampai pada titik temu, pasti. Hanya harus duduk bersama dan harus ada take and give. Ini juga akan proses negosiasi yang panjang untuk itu. Nah, tapi kalau kita diburu-buru ini kalau dulu ya 77 kali nggak dikerjakan, udah 30 kali putuskan aja. Apa yang terjadi? Demo terus panjang waktu tuh di Jakarta. Angkot-angkot tuh demo terus. Kenapa? Karena kita nggak sabar nyelesain. Nah itu dikerjakan. Menurut saya bisa dicarikan titik temu. Tapi prinsipnya adil, setara. Semua pihak harus sepakat. Kalau prinsip itu tidak ada, maka negosiasi akan sulit ketemu jalan. Nah sulit. Duduk di sini, duduk bersama kalau kita ingin prinsip keadilan diterapkan. Itu yang akan saya kerjakan dan kita harus sabar sampai prosesnya tuntas. Begitu ya jawabnya. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Adinda. Terima kasih Adinda. Anda mahasiswa, Anda masih kuliah, tapi Anda sudah memikirkan nasib jutaan orang yang hari ini kondisinya. Terima kasih Adinda. Dan dia sepenuh hati, artinya dia sepenuh hati. Saya tadi ketika lihat tanya itu dia udah loncat-loncat terus, minta supaya dipanggil dan datang ke sini.
Adinda, kita bangga punya anak muda seperti Anda yang membuat kita punya masa depan baik. Kemudian tadi Ibu Suwardi, Ibu Suwardi, terima kasih. Kita kan nggak membayangkan random begini ketemu, bukan? Lagi-lagi Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, mempertemukan yang memperjuangkan, yang diperjuangkan dan memperjuangkan bersamaan. Nah, begini, nomor satu istilahnya juga nih, jangan lagi menggunakan istilah asisten rumah tangga, tapi pekerja rumah tangga. Ini sederhana nampaknya, tapi ini adalah sesuatu yang mendasar yang harus kita miliki. Kemudian ada beberapa prinsip. Prinsipnya adalah perlindungan dan keadilan. Dan saya boleh ceritakan, Gus Imin ketika menjadi Menteri Tenaga Kerja, dia yang memutuskan untuk menghentikan pengiriman PRT ke negara yang di situ ada problem perlindungan pada pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga. Jadi Gus Imin pun punya rekam jejak nih dalam urusan perlindungan pekerja rumah tangga. Nah, saya ingin garis bawahi beberapa. Pertama, prinsipnya dan menurut saya RUU ini harus diproses, harus dituntaskan sehingga ada perlindungan kepada para pekerja rumah tangga di Indonesia. Tuntaskan itu. Dan ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi. Satu, memastikan penghidupan yang layak. Itu nomor satu. Yang kedua, kita harus memastikan adalah jam kerja yang manusiawi. Karena ini mendasar sekali. Kemudian yang ketiga, perlindungan sosial, perlindungan kesehatan bagi pekerja rumah tangga. Ini yang harus kita lakukan. Dan tidak kalah penting, ada pencegahan atas eksploitasi pekerja di bawah umur. Jadi umur minimal untuk bekerja itu harus diterapkan. Sehingga memang mereka akan terlindungi. Lalu sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Dan kita di pemerintah harus menyediakan balai-balai pelatihan sehingga mereka memiliki keterampilan yang membuat mereka bisa bekerja lebih baik dan mudah-mudahan mendapat pekerjaan yang lebih baik. Bahkan yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk mereka ikut kejar paket. Karena banyak pekerja rumah tangga adalah anak-anak yang putus sekolah di kampungnya. Kalau mereka berada di perkotaan, mereka harus diberi akses, berikan hak untuk belajar lewat PKBM sehingga mereka bisa dapat kejar paket A atau paket B atau paket C sehingga mereka bisa mengerjakan itu. Kami punya pengalaman Bu soal ini. Ada pekerja rumah tangga di tempat kami yang bekerja hanya lulusan SMP dan kemudian lulusan SD mungkin dia kejar paket SMP, kejar paket SMA dan sekarang dia sedang kuliah di universitas untuk dapat gelar sarjana bagi dia. Oke? Nah itu susunan untuk hukumnya. Tapi saya ingin memberikan pesan. Ini pesan moral. Ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan mengirimkan pesan moral ini kepada seluruh keluarga yang merekrut pekerja rumah tangga. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya begini. Jangan pandang pekerja rumah tangga itu semata-mata sebagai pekerja. Oke? Tapi pandang mereka sebagai saudara sebangsa yang harus ditingkatkan harkat derajat sosial ekonominya di masa depan. Ketika di rumah Anda ada 2 orang pekerja rumah tangga, maka lihat ini sebagai sumur pahala bagi Anda. Mereka bekerja di sini, tapi mereka gantungan hidup keluarganya di kampungnya. Maka lindungi mereka, berikan mereka yang cukup, bahkan kalau perlu beri yang lebih. Bukan hanya pada pekerja rumah tangga. Bila Anda punya supir, maka pikirkan apa yang dimiliki oleh keluarganya. Misalnya, beri telur untuk 1 bulan keluarganya.
beri beras untuk 1 bulan keluarganya. Bukan bentuk rupiah, tapi Anda tunjukkan saya sedang mengangkat derajat saudara sebangsa karena saya diangkat derajatnya oleh negara sehingga bisa makmur seperti sekarang ini. Semua kelas menengah di Indonesia adalah hasil pendidikan. Semua. Dan mayoritas dulu bisa sekolah, bisa kuliah karena pendidikannya itu murah. Pendidikan murah, sudah diangkat derajatnya oleh negara, sekarang bantu ngangkat derajat saudara-saudara kita. Jadi memandang pekerja rumah tangga itu bukan sebagai hubungan industrial, tapi sebagai tanggung jawab moral. Saya cerita nih soal ini. Satu ketika saya ngobrol dengan seorang teman, lalu dia cerita begini, wah mas saya lagi senang sekali ini. Anak, dia menyebutnya ART di rumah, ya bahasa dia begitu. Anak ART di rumah, udah lulus SMA. Terus gimana? Alhamdulillah diterima di Fakultas Kedokteran sebuah universitas negeri di Bandung. Terus ya saya biayain semuanya sampai lulus. Terus saya tanya, itu biayanya gak murah loh Fakultas Kedokteran. Terus dia bilang apa? Saya cuman kepengen mbak di rumah nanti hari tuanya pensiun sebagai ibu seorang dokter yang nantinya bisa merawat sampai mereka akhir hayatnya. Saya cuma kepengen mbak ini yang sudah tahunan itu nanti anaknya dokter dan dia akan tinggal di rumah anak yang dokter. Itu melampaui besaran rupiah berapapun yang diberikan kepada PRT. Itu adalah pesan moral yang sekarang harus dipegang. Semua yang bisa mendapatkan kesejahteraan sehingga bisa merekrut orang bekerja di rumahnya itu bantu. Jadi undang-undang yang tadi dibicarakan itu adalah regulasi. Tapi kita membutuhkan lebih dari regulasi. Kita membutuhkan panggilan moral untuk mengangkat saudara-saudara kita yang hari ini posisinya lemah. Dan nanti mereka akan naik derajatnya dan apa yang terjadi? Sampai kapanpun mereka akan ingat bahwa yang mengangkat status sosial ekonomi saya adalah orang yang dulu memberikan pekerjaan kepada saya dan berdampak kepada umur hidup anak cucunya nanti. Bapak Ibu sekalian, negeri ini tidak cukup diatur pakai regulasi. Negeri ini harus diatur dengan panggilan moral. Karena negeri ini dibangun dengan prinsip moral. Ya kita bikin aturannya, tapi yang tidak kalah penting kita ketuk hati semua orang yang memiliki kemampuan. Angkat derajat itu. Saya pernah ketika baru masuk Jakarta, saya cenderung nyetir sendiri kemana-mana. Karena ketika saya sekolah di Amerika nyetir sendiri, punya supir itu gak nyaman. Perasaan kayak gak nyaman waktu itu. Akhirnya saya terjebak macet 2 jam, 3 jam per berangkat kantor. Akhirnya ngalah juga saya. Akhirnya merekrut seorang pengemudi. Ini saya ceritakan deh, merekrut pengemudi. Apa yang kemudian transformasi pikiran saya? Saya gak pernah, seumur-umur saya tidak pernah memiliki pegawai. Dan ketika ada pengemudi, mendadak saya sadar hidupnya dia itu bergantung kepada kerja dia bersama saya. Itu mindset saya ubah. Ini harus dipandang sebagai tanggung jawab saya untuk mengangkat derajat dia yang hanya berpendidikan SMP supaya dia dan keluarganya bisa naik kelas. Itu pandangannya. Jadi pandangannya bukan ini sebagai pegawai, bukan, tapi tanggung jawab moral. Sehingga kita bukan hanya kontraknya, kalau kontraknya harus ada itu, tapi juga tanggung jawab moral lainnya. Anda datang ke bandara, banyak yang menjadi porter. Udahlah saya angkat sendiri. Kalau saya boleh anjurkan, panggil porter itu. Bapak angkat, walaupun kita bisa, ngangkat sendiri koper bisa. Tapi jangan beri dia pekerjaan dengan panggil. Porter silahkan angkat koper saya, ayo bantu. Bukan malas, nanti kemudian berikan uangnya. Dan saat berikan uangnya bilang, Pak tolong jangan dipakai buat rokok, pakai untuk pendidikan anak-anak, pakai untuk sekolah anak-anak. Dia akan pegang itu, dia bilang, saya terima uang ini dan dipesan sama yang memberi, jangan untuk rokok. Jadi ketika kita diberikan rizki oleh Allah untuk memiliki kemudahan secara ekonomi, tarik saudara-saudara kita yang di bawah. Ini pesan moral untuk mereka yang sudah diangkat derajatnya oleh negara agar mengangkat derajat saudara-saudara kita yang belum sejahtera. Itu jawabannya.